Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Yahya alaihi salam dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Nabi Yahya lahir pada tahun 7 sebelum Masehi, yang merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria alaihi salam. Ibunya bernama Isya, adalah saudara perempuan Hannah, istri Imran, ibunya Maryam. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur, sehingga terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 12 hingga 13. Nabi Yahya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia lalu menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertaubat. Pertaubatan ini ditandai dengan dipermandikan atau dibaptis di sungai Yordan. Karena itu, Yahya dijuluki Al-Ma'madan atau pembaptis. Ada banyak versi mengenai wafatnya Nabi Yahya. Riwayat yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Yahya wafat setelah dibunuh oleh Bani Israel atas perintah raja mereka, penguasa Palestina, Raja Herodes. Pada asalnya, Raja Herodes memuliakan Nabi Yahya. Ia selalu mendatangi majelis beliau dan mengajak beliau bermusyawarah tentang semua persoalannya. Suatu ketika ia hendak mengawini seorang perempuan yang sangat cantik bernama Herodia. Ia adalah anak tiri raja, bukan anak kandungnya. Raja Herodes yang sudah begitu mencintai perempuan itu merembukan rencananya kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya menjawab bahwa perkawinannya itu adalah larangan dalam syariat mereka. Seluruh istana pun gempar, mereka setuju atas pendapat Yahya yang berasal dari kitab suci. Raja menjadi malu dan murka. Ia dan Herodia berusaha mencari jalan untuk membungkam mulut Yahya, atau kalau perlu membunuhnya sekalian. Pada suatu hari, Herodia datang menemui Yahya di rumahnya. Herodia dandan sangat cantik. Ia coba merayu Yahya agar melakukan perbuatan mesum. Ia mengajak Yahya untuk berzina. Siapa tahu setelah melakukan perbuatan nista itu, Yahya menjadi penurut dan tidak menentang lagi perkawinannya dengan Raja Herodus. Namun usaha Herodia tidak membuahkan hasil. Nabi Yahya alaihi salam tepat pada pendiriannya. Hingga akhirnya Herodia langsung menghadap Raja Herodus dan berkata bahwa Yahya telah menghinanya. Sesungguhnya Yahya tidak setuju atas perkawinannya dengan sang raja adalah karena Yahya berpamrih ingin mengawini Herodia sendiri. Tentu hasutan Herodia yang tajam itu membakar kemarahan Raja Herodus. Ia segera memerintahkan bala tentaranya untuk memenggal kepala Yahya. Para tentara itu sebenarnya sangat keberatan, namun mereka diancam hukum berat. Maka akhirnya dengan segala cara mereka dapat menemukan Yahya. Nabi yang soleh dan tegas pendiriannya itu dibawa ke penjara dan dipenggal lehernya. Saat dipenggal, Nabi Yahya dalam keadaan sholat. Darahnya menetes jatuh ke tanah lalu mengalir di atasnya. Darah itu terus mengalir tak mau berhenti hingga seorang perempuan menunjukkan aliran darah itu kepada Bukhtunasar, Raja Damaskus, dan mengabarkan apa yang telah terjadi.
Sang raja bersumpah demi darah itu akan membunuh 70.000 orang Bani Israel yang telah berkhianat kepada Nabi Yahya. Sumpah dilaksanakan, darahnya pun berhenti mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengutuk Bani Israel. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir atau musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 78 hingga 80.